Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video ini saya ingin menanggapi sebuah komentar dalam postingan video saya, di mana komentar itu berbunyi bahwa ajaran Kristen tentang duinatur atau dua kodrat Yesus itu merupakan hasil dari konsili Nisia yang tidak sejalan dengan Alkitab katanya. Nah, komentar atau pernyataan ini jelas menunjukkan keawaman orang ini terhadap kekristenan. Mungkin dia hanya mendengar sana-sini, membaca sana-sini tentang kekristenan, tetapi tidak belajar dari sumbernya langsung yang terpercaya dan kredibel. Nah, karena itu saya akan menjelaskan dalam kesempatan ini. Bagaimana tanggapan saya? Yang pertama, jelas tidak betul, tidak benar. Ajaran iman Kristen tentang duinatur atau dua kodrat Yesus itu bukan hasil atau produk dari konsili Nisia. Seolah-olah ajaran itu baru ada dan baru diciptakan di abad keempat. Nah, ini jelas salah sama sekali. Yang sebenarnya kalau kita bicara tentang duinatur Yesus, itu lebih ditegaskan lagi dalam konsili Kalsedon di abad kelima. Konsili Nisia abad keempat itu mereaksi, membantah ajaran Arius pada waktu itu yang menyatakan bahwa Logos atau kalimatullah itu adalah makhluk atau ciptaan. Arius mengatakan karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana Logos atau kalimatullah itu belum ada. Nah, kalau ada waktu di mana ia belum ada, berarti ciptaan pernah tidak ada. Nah, gereja menolak firman itu adalah Allah, dan sebagai Allah ia kekal, tidak diciptakan. Nah, sebenarnya posisi gereja ini sama dengan posisi Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak ajaran Mu'tazilah saat itu, yang mengatakan bahwa Quran sebagai kalamullah itu adalah makhluk. Waktu itu ulama-ulama Ahlussunnah menolak ajaran Mu'tazilah ini, menegaskan bahwa Quran sebagai kalamullah itu qadim, kekal, tidak diciptakan, ia bukan makhluk. Nah, demikian juga posisi gereja. Gereja menegaskan bahwa Logos kalimatullah itu bukan ciptaan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kembali lagi tentang dua kodrat Yesus. Apa sebenarnya ajaran tentang dua natur Yesus? Ini kita harus tahu. Ajaran dua natur itu artinya bahwa dalam satu pribadi Yesus Kristus itu memiliki dua natur, dua kodrat, dua tobi'ah, yakni natur ilahi dan natur manusia. Nah, bagaimana? Nah, ini dinyatakan dan dijelaskan dalam kitab suci sendiri. Kita harus tahu siapakah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah inkarnasi, penjelmaan Sang Firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatu sara jasadan kai hologosak egeneto. Firman yang adalah Allah yang dijelaskan dalam ayat yang pertama telah menjadi manusia. Nah, inkarnasi firman yang menjadi manusia ini sebenarnya tidak asing dalam teologi Islam. Meskipun mungkin ditafsirkan bermacam-macam, itu terserah mereka. Tetapi dalam kekristenan yang menjadi sumber dari ajaran itu tentang firman yang menjadi manusia, jelas dinyatakan bahwa firman itu kekal, firman tidak diciptakan, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika Sang Firman itu menjadi manusia, ia yang mulanya hanya berkodrat, bernatur ilahi, ya kan? Kodrat kita manusia, karena kita manusia, kemanusiaan adalah kodrat kita. Tetapi firman berkodrat ilahi, karena ia adalah Allah, bukan makhluk. Tetapi karena firman itu menjadi manusia, inkarnasi, artinya mengambil natur kemanusiaan, sehingga dalam satu pribadi Yesus Kristus, itu sekaligus berkodrat ilahi, dan sekaligus juga berkodrat manusia pada saat yang sama. Ini yang dimaksud dengan ajaran duinatur Yesus, dan itu diajarkan dengan tegas dalam kitab suci. Firman menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, firmannya tidak hilang, tinggal manusianya. Tidak demikian. Ketika firman itu menjadi manusia dalam satu pribadi Yesus Kristus, dalam kesadarannya sebagai Sang Firman, saat yang sama ia juga memiliki natur kodrat kemanusiaan. Nah, tujuannya inkarnasi salah satunya untuk penebusan, untuk penyelamatan umat manusia. Ini di luar pembahasan kita saat ini. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa ajaran dua natur itu maksudnya dalam satu pribadi Yesus. Ia sekaligus memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusia, menyatu dalam satu pribadinya. Ini disebut kesatuan hipostatik. Artinya dalam satu pribadi Yesus itu, ia sebagai Sang Firman yang adalah Allah, sekaligus ia memiliki tubuh kemanusiaan. Dan kitab suci banyak mengajarkan hal ini dalam perjanjian baru.
Ia yang dalam rupa Allah, dalam Filipi pasal yang kedua, menyatakan keberadaan asalinya, keberadaan dalam hakikatnya sebagai Sang Firman, kemudian mengambil rupa seorang hamba. Sehingga dalam satu pribadi Yesus, ia Allah sekaligus manusia. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ajaran ini sumbernya dari kitab suci. Saya kutipkan tadi ayatnya. Nah, dari mana perjanjian baru menyatakan demikian? Tentu dari perjanjian lama atau kitab tanah yang menjadi sumber ajaran dari perjanjian baru. Jadi seluruh bangunan teologi kekristenan itu bisa dilacak sumbernya dari perjanjian lama. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari sumber-sumber yang lain. Dari kitab tanah. Tanah itu perjanjian lama. Sama aja. Di sanalah menjadi sumber dari teologi Kristen. Baik tentang penebusan, tentang Trinitas, ya kan, ketritunggalan Allah, tentang ajaran keselamatan, penyaliban Yesus. Semua bersumber dari perjanjian lama. Tentang duinatur dari mana? Nah, kalau kita lihat dalam nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Sang Mesias, misalnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, seorang putra akan dilahirkan. Putra dilahirkan itu bicara tentang kodrat kemanusiaan. Tetapi saat yang sama, yang akan dilahirkan itu ternyata menyandang sifat-sifat ilahi. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, itulah sifat-sifat Allah. Kemudian misalnya dalam kitab Mika pasal yang ke-5, tentang penguasa yang ilahi, di mana ia akan dilahirkan, ya kan? Misalkan saya akan bacakan aja biar lebih jelas. Dalam kitab Mika pasal yang ke-5. Kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama dinyatakan di sana, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, akan bangkit bagiku, akan muncul. Tetapi kemunculannya bukan diawali saat ia muncul itu, tetapi sebenarnya ia sudah ada sejak purbakala. Dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata kedem, atau bahasa Arabnya khodim. Itu merupakan sifat Allah itu sendiri. Jadi ada banyak nubuat-nubuat perjanjian lama yang berbicara tentang duinatur ini. Kemudian itu dijelaskan lebih jauh dalam perjanjian baru. Jadi ajaran tentang dua natur atau dua kodrat Yesus itu bukan ciptaan konsili manapun. Konsili hanya menegaskan, merumuskan dalam bentuk pengakuan. Dan ini sesuatu yang biasa dalam agama apapun. Ya kan, dalam Islam pun misalnya, pengakuan tentang kekekalan Quran sebagai kalamullah itu kan secara eksplisit tidak ada dalam Quran. Itu secara implisit ada di dalam Quran tentang bagaimana posisi keberadaan Quran sebagai kalamullah. Ia adalah sifat Allah, dengan demikian sifatnya itu kekal, karena Allah itu kekal, kemudian dirumuskanlah pengakuan-pengakuan iman terkait hal itu. Nah, demikian juga di dalam kekristenan, secara implisit dinyatakan tentang duinatur dari Mesias yang akan datang. Kemudian dijelaskan lebih eksplisit dalam perjanjian baru, dan di dalam konsili-konsili itu ditegaskan dalam bentuk pengakuan-pengakuan iman. Jadi bukan karangan Bapak Gereja, bukan karangan gereja, tetapi jelas bersumber dari kitab suci bahwa Yesus Kristus itu adalah inkarnasi, penjelmaan Sang Firman yang menjadi manusia. Sehingga dalam pribadi Yesus sekaligus menyatu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Karena itu dalam kemanusiaannya ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Saat itu ia mengenakan tubuh kemanusiaan. Bagaimana mungkin ia berkata sebelum Abraham jadi aku ada? Itu menunjuk natur ilahinya. Nah, karena itu belajar lebih jauh tentang iman Kristen agar tidak memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen itu sendiri. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.